Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawala. Amma ba'du. Ibu Kepala Sekolah yang kami hormati, Bapak Ibu Guru beserta staf tata usaha SMP Negeri 1 Trawulan, anak-anak sekalian, siswa dan siswi SMP Negeri 1 Trawulan kelas 7, 8, dan 9 dimanapun berada yang sangat saya cintai. Alhamdulillah, pada pagi hari ini kita bisa bertemu kembali dalam rangka kegiatan pesantren online SMP Negeri 1 Trawulan Ramadan 1441 atau tahun 2020. Anak sekalian, alhamdulillah pagi hari ini semuanya dalam keadaan sehat walafiat. Mudah-mudahan bisa mengikuti kegiatan pesantren Ramadan online ini sampai tuntas dan puasa dengan sempurna, yang pada akhirnya kita semua akan mendapatkan kebahagiaan dan keselamatan di dunia dan di akhirat. Anak-anak sekalian, kita lanjutkan dari materi yang kemarin, yaitu tentang syarat-syarat mencari ilmu. Sebelumnya mari kita baca bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Ala la tanalul ilma illa bisittatin sa'umbika an majmu'iha bibayani. Ilingo ta hasil ilmu angin nemberkoro bakal tak cerita ake kumpule kanti bertelo lukain wa khirsin was tibarin wa bulghatin wa irsati ustadin wa tuli zamani. Rupane limpat lopo sabar ono sangune dan biwulangi guru lan sing suwe mangsane. Anak sekalian yang sangat saya cintai, pada pembahasan yang kemarin kita sampai pada syarat mencari ilmu yang nomor 3, yaitu sabar. Pada kali ini akan kita bahas syarat mencari ilmu yang keempat, yaitu bulghatin. Bulghatin itu artinya bekal. Bekal. Seorang pelajar, seorang siswa-siswi pelajar harus mempunyai bekal. Apa yang dimaksud bekal di sini? Bekal di sini adalah sarana, prasarana, dan kelengkapan alat untuk belajar, yaitu meliputi buku tulis, misalnya pulpen, pensil, penggaris. Itu masuk dalam kategori bulghatin, bekal. Nah, untuk itu sebelum seorang pelajar ini datang ke tempat sekolah, ke tempat belajar, syarat ini harus dipenuhi dulu. Sehingga kalau kalian berangkat sekolah, dari rumah sudah harus disiapkan. Oh, hari ini hari Senin, pelajarannya matematika, pelajarannya PAI, pelajarannya bahasa Indonesia, buku-buku dan materi-materi yang dibutuhkan di dalam mata pelajaran itu sudah harus disiapkan terlebih dahulu. Sehingga ketika sudah sampai di tempat belajar, guru menyampaikan kepada siswa, anak-anak sekarang pelajarannya bahasa Indonesia, dibuka halaman 67 misalnya, bukunya sudah siap. Nah, tidak ketika sudah sampai di sekolah, di tempat belajar,
guru memerintahkan kepada siswa untuk membuka buku pelajarannya, bukunya tertinggal. Nah, pulpennya tidak punya. Akhirnya pamit, Pak, izin ke koperasi beli pulpen. Nah, ini menunjukkan bahwa anak ini belum siap untuk menerima pelajaran. Karena apa? Karena syarat yang nomor 4 belum terpenuhi, kelengkapan alat belajar. Nah, sehingga kalau kalian semua, anak-anak sekalian di SMP Negeri 1 Trawulan ini sarannya sudah tercukupi. Di perpustakaan, buku bacaan apapun yang kamu butuhkan sudah disiapkan. Nah, buku paket sudah disiapkan. Nah, tinggal kalian ini pandai-pandai untuk melengkapinya. Anak-anak sekalian, siswa dan siswi SMP Negeri 1 Trawulan dimanapun berada. Selain kelengkapan alat belajar, Bulghatin bekal ini adalah bekal yang terkait dengan kebutuhan sehari-hari. Misalnya, kalian ke sekolah berangkat jam 7 sampai pulang jam setengah 4. Dalam waktu jam 7 sampai jam setengah 4, kalian pasti akan membutuhkan bekal, apa itu makanan, apa itu snack, apa itu minuman. Nah, ini juga harus dipersiapkan. Sehingga saat menerima pelajaran dari Bapak dan Ibu guru, kalian tidak disibukkan, kalian tidak diributkan. Wah, saya tadi belum sarapan. Wah, saya tadi tidak membawa minum. Saya dahaga. Nah, sehingga konsentrasi di dalam menerima pelajaran tidak fokus. Karena itu, sebelum berangkat sekolah, memasuki ruang pembelajaran, nomor 4 syarat mencari ilmu ini harus dilengkapi, yaitu bulghatin, artinya bekal. Bekal di sini bagi seorang pelajar adalah kebutuhan alat-alat dalam menerima pelajaran. Sarana dan prasarana pendidikan meliputi buku tulis, pensil, penggaris, dan sebagainya. Berikutnya, wa irsadi ustadin, syarat yang nomor 5 adalah petunjuk guru. Anak-anak sekalian, siswa dan siswi SMP Negeri 1 Trawulan yang sangat saya cintai, di sekolah kita di SMP Negeri 1 ini semua mata pelajaran sudah diampu, sudah dipegang oleh Bapak dan Ibu guru. Bahasa Indonesia ada, IPA ada, PKN ada, prakarya ada. Semuanya itu dipegang oleh seorang guru. Maka kalau di sini irsadi ustadin, petunjuk guru. Sehingga seorang pelajar, seorang siswa dan siswi harus mengikuti petunjuk yang diberikan oleh guru. Apabila seorang pelajar ini tidak mengikuti petunjuk guru, maka dia tentu akan tersesat. Dia akan melenceng dari pemahaman mata pelajaran yang dipegang oleh seorang guru. Sehingga kalau kita kaitkan dengan syarat mencari ilmu yang nomor 3 kemarin itu, wasdibarin, sabar. Sabar artinya apa? Sabar artinya melakukan sesuatu sesuai dengan petunjuk. Kalau kalian seorang siswa, seorang pelajar harus sabar mengikuti petunjuknya guru. Walaupun guru memberikan motivasi kepada kalian untuk mengambil sumber belajar, dari buku boleh, dari majalah boleh, dari internet boleh, atau dari media elektronik juga boleh. Namun sebaiknya materi-materi yang kalian gali dari beberapa sumber ini pada akhirnya dikembalikan kepada petunjuk guru. Kenapa demikian? Karena kadang-kadang buku yang satu dengan buku yang lain itu ada sedikit perbedaan di dalam penyampaian
kata-kata. Sehingga dengan perbedaan ini kadang-kadang akan menimbulkan perbedaan pemahaman. Nah, supaya pemahamannya siswa dengan pemahamannya guru ini sama, ketika nanti pada waktu penilaian, baik penilaian harian maupun penilaian tengah semester ataupun penilaian akhir semester, itu jawabannya sesuai dengan apa yang disampaikan oleh Bapak dan Ibu guru ketika menyampaikan pelajaran kepada kalian. Nah, hal ini juga terjadi tidak hanya di dalam materi pembelajaran umum, perbedaan pendapat seperti itu. Di dalam agama pun juga banyak perbedaan-perbedaan. Namun perbedaan itu adalah suatu keindahan ketika masing-masing bisa mengkombinasikan. Perbedaan bukan berarti perpecahan, tapi suatu keindahan. Dengan banyaknya pendapat-pendapat, pengertian-pengertian yang disampaikan oleh para ilmuwan akan memperluas wawasan kalian. Namun kita punya seorang guru yang memberikan petunjuk, itu yang harus kita ikuti. Begitu juga di dalam agama. Perbedaan-perbedaan tidak perlu diperdebatkan. Contohnya di dalam sholat misalnya. Di dalam sholat itu ada pemahaman yang harus memakai sunnahnya kunut pada sholat subuh. Ada yang tidak memakai kunut. Ada yang pakai niat dilafadzkan, ada yang tidak. Nah, oleh karena kalian ini seorang pelajar dalam satu lembaga pendidikan yang dilindungi oleh pemerintah untuk memenuhi standar penilaian, petunjuk guru harus kamu ikuti. Namun di dalam pengemalan sehari-hari terserah kepada kalian apa yang menjadi keyakinan dan apa yang kamu ikuti ketika saat kamu di rumah. Namun perbedaan-perbedaan yang sedemikian ini adalah suatu keindahan dan memberi wawasan yang luas bagi kalian semua. Kembali kepada syarat yang nomor 5, irsyadu ustadzin, petunjuk guru. Sehingga dalam bahasa Jawa itu guru diistilahkan digugu lan ditiru. Apa? Digugu lan ditiru. Digugu artinya apa? Penyampaian keterangan yang disampaikan oleh Bapak dan Ibu guru itu kamu pegangi. Ditiru perilaku keseharian yang dicontohkan oleh Bapak dan Ibu guru kepada kalian itu supaya diikuti dan ditiru dalam kehidupan sehari-hari. Saya yakin anak-anak sekalian, siswa dan siswi SMP Negeri 1 Trawulan yang sangat saya cintai, semua Bapak dan Ibu guru ini memberikan bimbingan yang terbaik untuk kalian demi masa depan kalian semua. Untuk itu, mari kita ikuti guru digugu dan ditiru. Berikutnya syarat mencari ilmu yang terakhir adalah watulil zamani, yaitu waktu yang lama. Nah, kalian sekarang yang duduk di SMP kelas 7 masih menunggu 2 tahun lagi lulus dari SMP. Kalian hitung dulu kamu sekolah di TK, di SD tidak cukup 1 tahun 2 tahun, di SD 6 tahun, di SMP 3 tahun, di SMA 3 tahun, sampai kuliah nanti baru kamu akan mendapatkan gelar. Loh, ini anak sekalian, apa artinya? Bahwa seseorang apabila ingin mencapai derajat, ingin mencapai kedudukan yang tinggi, ini harus menempuh pendidikan sampai selesai, membutuhkan waktu yang cukup panjang. Karena itu kalau kita memperhatikan apa yang diambil kebijakan oleh pemerintah, guru harus memenuhi standar, yaitu S1 minimal. Nah, kenapa demikian? Pemerintah sangat menghargai jerih payahnya seorang pelajar, seorang siswa. Kalau guru tidak ada standar harus S1,
lulus SMP jadi guru, lulus SD jadi guru. Karena apa? Karena tidak ada standar yang ditentukan oleh pemerintah. Nah, pemerintah mengutamakan yang S1, S2, S3 dalam rangka menghargai dan menjunjung tinggi pendidikan yang ada di Indonesia ini. Karena itu, anak-anak sekalian, khususnya yang kelas 9, ayo semangat untuk meneruskan sekolah ke jenjang yang lebih tinggi. Ya, jangan setelah lulus SMP langsung meneruskan ke Man 10. Apa Man 10? Man 10, Man 10. Nah, jangan dulu. Kita teruskan dulu sekolah sampai pada jenjang yang tinggi, sehingga kalian akan mendapatkan suatu penghargaan dengan memperoleh satu gelar. Barulah di situ seorang pelajar akan mendapatkan suatu kehormatan. Nah, untuk itu kita ulang kembali bahwa syarat mencari ilmu yang harus dipersiapkan sebelum seorang belajar ada 6. Yang pertama adalah cerdas, yang kedua semangat, 3 sabar, 4 bekal, 5 petunjuk guru, dan yang keenam waktu yang lama. Insya Allah apabila 6 syarat ini terpenuhi, semuanya siswa dan siswi SMP Negeri 1 Trawulan kelas 7, 8, dan 9 akan menjadi generasi yang sukses di masa depan. Amin Allahumma amin. Anak-anak sekalian, siswa dan siswi SMP Negeri 1 Trawulan yang saya cintai, demikian pertemuan pada kali ini. Kita lanjutkan pada pertemuan berikutnya. Jangan lupa absen, tulis kelas dan nomor absen masing-masing yang nantinya akan dikalkulasi kehadiran kalian mengikuti kegiatan pesantren online SMP Negeri 1 Trawulan Ramadan 1441 tahun 2020. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.